Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 16 Februari 2025, Pekan Biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio dan Maria Jesi. Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang berbelas kasih, terima kasih atas hari yang baru, berkat yang selalu baru dan kesehatan yang baik, yang selalu Kau curahkan bagi kami. Kami rindu untuk semakin dekat denganmu. Mampukan kami untuk memahami kehadiranmu lewat orang-orang yang kami jumpai hari ini, lewat peristiwa-peristiwa yang akan kami alami hari ini, dan lewat sabda ilahi-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan, merenungkan dan melakukannya di sepanjang perjalanan kami, pagi hingga malam nanti bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 17, ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan
Dan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 15 ayat 12 dan 16 sampai 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hei orang kaya,
karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sumber kebahagiaan sejati. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Salam sejahtera bagi kita semua. Bacaan Injil dalam 1 minggu ini banyak menceritakan tentang pengajaran-pengajaran serta mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus yang membuat orang banyak tercengang dan takjub. Mereka berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Markus 7 ayat 37a. Maka tidaklah mengherankan ketika Yesus berhenti pada suatu tempat, ia telah ditunggu oleh banyak orang dari seluruh Yudea, Yerusalem, Tirus dan Sidon. Di antara mereka banyak juga murid-muridnya. Ketika Yesus memandang murid-muridnya dengan penuh kasih, ia berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia, sebab mereka telah memperoleh kerajaan Allah. Murid-murid Tuhan ini menemukan sumber kebahagiaan surgawi di dalam pribadi Yesus. Rasa lapar mereka bukan secara jasmani, tetapi lapar secara rohani, dan mereka terpuaskan di dalam pengajaran-pengajaran yang diberikan Yesus. Tangisan mereka akan ketidakpastian dihapus oleh tawa pengetahuan akan keselamatan kekal yang diwartakan Yesus. Penolakan dan kebencian yang mereka terima sebagai pengikut Tuhan Yesus menjadi tidak berarti karena pandangan mata mereka hanya tertuju pada keselamatan kekal itu. Para murid tahu siapa Yesus guru mereka serta kuasanya, dan oleh karenanya mereka merasakan kebahagiaan sejati. Dan meski tidak secara eksplisit dijelaskan, pastinya di antara orang banyak itu ada juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membenci Yesus. Maka Yesus juga memperingatkan bahwa mereka-mereka yang memilih mencintai dunia, menjalani hidup bergelimang harta kekayaan, menikmati kemewahan, kekuasaan serta puji-pujian akan mengalami celaka. Mereka tidak akan merasa damai dan bahagia dalam arti sebenarnya, sebab mereka tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Mereka akan terus merasa kelaparan dan kehausan. Orang-orang seperti ini mengandalkan dirinya sendiri, terpesona oleh hal-hal duniawi untuk memperoleh kebahagiaan. Namun mereka hanya merasakannya sebentar, tidak bertahan lama. Mereka tidak akan menemukan kebahagiaan sejati di situ. Lalu, apakah menjadi murid dan pengikut Tuhan tidak boleh kaya? Tidak boleh punya harta banyak? Tentu saja jawabannya boleh. Asal harta kekayaan yang diperolehnya tidak dengan melakukan perbuatan jahat dan curang, serta hatinya tidak tertambat atau terpikat pada kekayaan duniawi tersebut. Ia memahami
apa yang diperolehnya berasal dari kasih karunia Allah dan mempergunakannya seturut dengan perintah-perintah Tuhan, yaitu menjadi saluran berkat bagi sesamanya dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, memberi, dan mau berbagi dengan penuh kasih sayang kepada orang-orang miskin. Sebab di dalam kasih pasti ada Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah sumber kasih dan kebahagiaan itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mewartakan bahwa Tuhan Yesus yang kita imani, yang telah bangkit dari antara orang mati, adalah yang kita percaya telah membebaskan kita dari kegelapan dosa. Ia memenuhi hidup kita dengan kedamaian dan kebahagiaan, serta memberi kita harapan akan hidup bahagia setelah kematian. Lalu bagaimana sikap kita terhadap harta yang kita peroleh, yang tentunya dengan cara yang jujur dan benar itu? Saya yakin Tuhan mengizinkan kita menggunakannya secara layak dan pantas untuk membeli barang kebutuhan maupun makanan sehari-hari. Yang penting, kita tidak menggunakannya untuk menjadi hedon, yaitu mengejar kenikmatan tertentu sebagai tujuan utama. Dan bukan juga untuk pamer atau menyombongkan diri. Malah seharusnya apa yang kita punya secara berlebih itu bisa dimanfaatkan untuk memuliakan Allah. Pada dasarnya, yang dibutuhkan setiap orang adalah rasa damai dan kebahagiaan sejati, bukan yang semu dan bukan yang sesaat. Semua itu bisa kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maukah kita memperolehnya? Atau kita menolak yang Ia tawarkan, seperti orang-orang yang digambarkan dalam kitab Yeremia pada bacaan pertama, di mana digambarkan mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan mengalami kekeringan iman, hatinya jauh dari Tuhan, dan hidupnya tanpa harapan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan, imannya akan tumbuh subur, tidak mengalami kekurangan air hidup. Kekhawatiran tidak akan mengganggunya, malah kebahagiaan akan terus tumbuh dan berbuah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan belas kasih-Mu. Engkau telah membuka mata hati kami untuk menemukan kebahagiaan sejati yang Kau tawarkan melalui Putra-Mu terkasih. Di dalam Dia, kami menemukan jalan dan janji-janji-Mu yang akan membawa kami ke dalam sukacita abadi sekarang dan di saat nanti ketika kami menghadap Engkau. Semua syukur dan pujian ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.